Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Biar pagi ini Tuhan, mari persiapkan kami sekali lagi untuk kami boleh menerima bagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan pagi ini, mari Kau nyatakan bagi setiap kami. Karena firman-Mu adalah firman yang menjamin setiap kami Tuhan sampai akhir. Kami mendapat jaminan firman Tuhan seperti apa yang kami perkatakan setiap pagi Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini Tuhan kami boleh menangkap, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Semangat pagi ini, amin. Nggak kerasa ya, udah bulan 10 Saudara ya. 2 bulan lagi Natalan. Saya minggu lalu sama teman-teman di youth, kok Natalannya mau gimana? Hah, emang udah mau Natal ya, saya bilang. Cepat sekali Saudara, udah bulan 10, 2 bulan lagi kita akan Natalan, menjalani tahun 2003, menuntaskan dengan kuat di akhir tahun nanti. Saya percaya bahwa setiap kita punya jalannya masing-masing, kita punya perjalanan dengan Tuhan, kita punya journey-nya dengan Tuhan. Dan setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. Dan pagi ini temanya jalan hidup orang benar. Saya percaya bahwa setiap kita punya, tadi saya katakan, punya journey, punya perjalanan, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan sudah pasti pengalaman satu orang dengan satu orang berbeda. Pengalaman saya mungkin dengan Tante Ena berbeda, dengan Popo Guatan berbeda. Tapi saya percaya bahwa kita menjalani hari demi hari, menjalani waktu demi waktu, itulah perjalanan iman kita sama Tuhan, Saudara. Tadi kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau bawa kami dari masa ke masa. Dari mungkin kita bertobat, terima Tuhan, ikut Tuhan, menjadikan Tuhan juru selamat dalam hidup kita, sampai pada pagi hari ini. Berapa waktu, berapa lama yang sudah kita jalani dalam hidup setiap kita, Saudara. Sehari-hari ada jalan-jalan yang harus kita lalui. Ada jalan-jalan yang harus kita tentukan dalam kehidupan kita. Kadang kita sering berkata, saya punya hak, saya punya kebebasan untuk menentukan jalan pilihan saya sendiri. Banyak anak-anak muda, kemarin saya khotbah di Devotion, saya bilang, jangan salah pilih, jangan salah menentukan pilihan dalam hidup kalian, saya bilang. Kadang sebagian orang berkata, saya akan memilih mungkin yang gampang, yang enak buat dirinya, tapi belum tentu itu baik dan kekal untuk selamanya. Saya kemarin bilang, pilihlah jalan yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Meskipun jalannya itu terjal banyak bebatuan, tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai sampai akhir, saya bilang. Jangan pilih jalan yang dikiranya gampang, tapi nggak ada ujungnya, nggak ada kebaikannya buat kita, saya bilang. Dan kadang kita sebagai umat manusia itu kadang suka ngomong, oh udahlah kan saya punya kebebasan untuk memilih jalan hidup saya sendiri. Jangan ikut campur, jangan suka nyampurin urusan orang. Tapi pagi ini Saudara, jalan yang kita tempuh, jalan yang kita pilih dalam hidup kita, apakah itu benar jalan yang Tuhan mau bagi kita? Kita mau buka dari Mazmur yang pertama, ini ayat yang pertama sampai 6, kitab yang pertama dalam kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini mungkin ayat yang sering kita baca
yang mungkin sudah kita hafal. Mencintai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Jangan kita berada dalam jalan orang fasik, tapi kita harus ada dalam jalan orang benar. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, bukan jalan orang fasik, saudara. Tuhan menyediakan jalan bagi setiap kita, saudara. Jalan hidup orang benar dikatakan dikenal dan diberkati Tuhan. Seperti ayat tadi, Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Kalau kita hidup, kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan maka dikenal dan otomatis ada berkat yang menjadi jatah dan bagian dalam hidup kita, saudara. Jalan di dalam jalan yang benar, jalan yang Tuhan tentukan. Saya percaya Tuhan gak akan membawa kita kepada jalan buntu, amin. Tapi Tuhan akan membuka meskipun ada jalan yang sempit, meskipun ada jalan yang terjal sekalipun, Tuhan akan bukakan dalam hidup setiap kita. Hari ini pilihannya jalan orang benar atau jalan orang fasik. Jalan orang fasik dikatakan tidak mendapat bagian. Ada nama kita yang tercatat di dalam kerajaan surga. Dan kalau nggak ada namanya, otomatis nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita hidup di jalannya Tuhan, jalan hidup orang benar, di jalan yang benar, maka Tuhan mengenal siapa kita. Amin. Tuhan mengenal nama kita satu demi satu. Dan Tuhan menyediakan yang ajaib bagi setiap kita, saudara. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Amsal 4 ayat 18 sampai 19 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi saya katakan pilihannya dua. Kita mau di jalan jalan orang benar atau di jalan orang fasik. Dan Amsal berkata jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian hari kian waktu akan semakin terang seperti rembang tengah hari. Otomatis kita akan melihat jalan yang terbuka lebar, jalan yang terang, bukan jalan yang remang-remang. Tapi Tuhan akan kasih cahaya yang besar supaya jalan yang kita tempuh itu jelas, saudara. Jangan sampai kita menempuh jalan yang tidak jelas, yang remang-remang. Berada di tengah-tengah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, saudara. Tapi Tuhan pengen kita membuat sebuah pilihan. Jalan mana yang kita pilih? Jalan orang benar dikatakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tapi yang di bawahnya jalan orang berdosa seperti kegelapan dan gak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Gak tahu apa yang menyebabkan saya jatuh dalam dosa. Karena saya memilih apa yang mungkin dunia tawarkan, dosa yang ditawarkan. Sampai saya nggak tahu kemana saya harus berbalik. Sering saya katakan sama anak-anak muda, dosa itu nikmat, teman-teman saya bilang. Apa yang dunia tawarkan, apa yang iblis tawarkan itu sangat enak. Tapi itu sifatnya cuma sementara. Dan iblis nggak bertanggung jawab akan hal itu. Kalau kita memilih Tuhan, saudara, kita memilih jalan hidup orang benar. Meskipun ada badai, meskipun ada gunung yang tinggi, tapi percaya Tuhan bertanggung jawab dan tidak meninggalkan kita. Amin. Tapi kalau iblis yang berkata, nih nak, aku tawarkan hal yang enak, kita tergiur dan kita masuk dalam perangkap iblis. Habis itu ditinggal, saudara. Kita udah masuk dalam perangkapnya, terjebak, ditinggal sama iblis. Kita nggak ngerti harus ngapain.
Kita ditipu, kita tergiur dengan semua tawaran, tapi iblis meninggalkan dan tidak bertanggung jawab, membiarkan menderita. Jelas perbedaannya, saudara. Kadang kita pun mungkin merasakan jalan Tuhan. Sering ada yang ngomong jalan Tuhan tidak selalu enak. Mungkin ada lubang, ada polisi tidurnya mungkin, atau mungkin ada perbaikan jalan di tengah-tengah, atau mungkin harus melipir, harus cari jalan yang lain, diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Tapi itulah jalan yang Tuhan pengen dalam hidup setiap kita. Tuhan bertanggung jawab akan apa yang Dia tawarkan dalam hidup setiap kita. Jangan kita sampai salah jalan. Jangan sampai kita memilih jalan yang gelap, jalan yang berat. Jangan kita merasa, oh udahlah saya cari jalan pintas, saya cari jalan yang gampang. Belum tentu, saudara. Belum tentu jalan pintas itu gampang buat kita, itu belum tentu. Kadang kalau di mes itu suka diputar-putar kemana-mana, itu jalan yang ngaco kadang, ya kan? Saya pernah sama teman-teman saya waktu di Bandung mau ke satu tempat pakai maps, diarahinnya ke jalan yang kecil, saudara, nggak masuk, mepet mobilnya. Nah, mungkin secara sistem itu jalan yang dekat, jalan yang paling gampang ditempuh. Tapi kadang suka ngaco, ya kan? Itu jalan cuma buat motor atau buat jalan kaki. Kadang kita ngikutin, loh kok jalannya tiba-tiba mengecil, kok jalannya tiba-tiba nggak bisa masuk, nggak bisa menikmati jalan pintas itu. Sama seperti itu yang iblis tawarkan. Iblis ngasih yang enak, tapi belum tentu itu kekal dan baik untuk setiap kita. Tetapi apa yang Tuhan tawarkan, seperti jalan tol bebas hambatan, saudara. Mungkin kita bisa bilang kalau jalan Tuhan, jalan orang benar itu plong. Ada plongnya, mungkin nanti di tengah jalan ada yang berlubang, atau mungkin ada yang rusak. Tetapi yang membedakan apa? Karena Tuhan, tadi saya bilang, bertanggung jawab atas hidup kita. Karena Dia menebus setiap kita, maka Dia membayar semuanya. Yang lubang Tuhan tambalkan dalam hidup kita. Yang rusak Tuhan perbaiki dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memilih jalan yang fasik, tadi saya katakan iblis lepas tangan. Dia enggak membantu seperti Tuhan membantu setiap kita. Iblis cuma bisa menjerumuskan anak-anak Tuhan untuk jatuh di dalam dosa. Hari ini, saudara, kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Maka hari ini, mari jangan sampai kita tergelincir. Mungkin itu enak di mata, enak di daging kita, tapi belum tentu itu enak untuk kedepannya bagi setiap kita. Hidup di dalam jalan kebenaran berarti apa? Ada berkat orang benar yang Tuhan sediakan buat kita. Amsal 10 ayat 6 sampai 7. Amsal 10 ayat 6 sampai 7 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saya ulang sekali lagi, berkat ada di atas kepala orang benar, ada di atas kepala kita pagi ini, amin. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kalau kita hidup di dalam jalan yang benar, kita memilih jalan yang tepat, saudara, maka firman ini akan menjadi nyata dalam hidup setiap kita. Berkat ada di atas kepala orang benar,
berkat ada di atas kepala setiap kita pagi hari ini. Amin. Percayalah saudara, ketika kita memilih Tuhan, kita memilih jalannya Tuhan, kita memilih apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau boleh saya katakan, Tuhan itu mengistimewakan kita. Dia membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang salah memilih jalan. Kalau boleh saya katakan, ada privilege, ada VVIP akses yang akan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tuhan akan memberikan dengan sangat dahsyat, asalkan kita benar-benar hidup memilih jalan yang tepat, saudara. Ingat, hidup adalah sebuah pilihan, dan setiap orang punya kebebasan untuk memilih. Jangan kita sampai salah memilih itu. Lalu hal selanjutnya, ketika kita hidup dalam jalan kebenaran, berarti kita sedang berjalan di dalam tuntunan Roh Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, apabila Roh itu datang, Roh kebenaran datang, maka Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita hidup, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh-Nya dalam diri umat manusia. Sampai pada detik ini ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Dan itulah yang akan menuntun kemana kita akan melangkah. Itulah yang akan menuntun kemana kita akan berjalan, kemana kita akan berlari, saudara. Asalkan diaktifkan. Ya, jangan kita menonaktifkan Roh Tuhan dalam hidup kita dengan membiarkan roh fasik memenuhi akan hidup kita. Tetapi hari ini, ketika kita mau hidup di dalam jalan kebenaran, maka aktifkan Roh Tuhan dalam hidup setiap kita, dan biarkan Dia yang akan menuntun setiap langkah kita. Kita perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus, saudara. Perlu sekali. Kadang sering kita mendengar Roh Kudus adalah alarm bagi setiap kita, pengingat bagi setiap kita, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak salah pilih. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan dan menuntun kita, menolong kita, dan memimpin kita kepada kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, ada berkat yang Tuhan berikan untuk orang yang benar. Lalu kita berjalan di dalam tuntunan Roh Tuhan. Hari-hari ini, saudara, mari bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Kita memilih jalan yang tepat. Kita memilih jalan yang benar. Kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus ada di setiap waktu dalam hidup kita, berarti kita sedang mencintai firman, merenungkan dan melakukan seperti apa yang tadi di Mazmur pertama katakan, mencintai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Itulah yang Tuhan pengen dalam hidup setiap kita, supaya kita ada di dalam jalannya. Beberapa waktu lalu ketika Ibu Nani khotbah, Ibu Nani bilang, andalkan Tuhan dan bangun mezbah, terus nyembah dan puji nama Tuhan. Karena itulah dasar kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diwajibkan untuk berdoa, baca firman, nyembah Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Itulah hal-hal yang dasar, yang basic, yang gak boleh hilang dari hidup kita, saudara. Kalau hal-hal tersebut hilang dari hidup kita, berarti ada yang salah di hidup setiap kita. Sudah diingatkan, sudah difirmankan, ayo andalkan Tuhan, bangun mezbah pujian penyembahan, isi hidup dengan firman.
bangun persekutuan dengan Tuhan. Lakukan itu saudara. Karena dengan kita melakukan itu, kita sedang membiarkan Tuhan menuntun kita ke dalam jalannya saudara. Hari-hari ini cuma satu jalan, yaitu Yesus, supaya kita bisa selamat saudara. Kita nggak bisa pakai jalan yang lain, kita nggak bisa pakai cara yang lain. Cuma satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini firman yang sangat jelas, berlaku sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa kembali bertemu dengan Bapa tanpa melalui Yesus Kristus yang hidup dalam setiap kita. Dengan kata lain, wajib kita memilih jalan yang benar, jalan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau hari ini saya sedang tersesat, saya sedang mungkin lagi melipir, ayo kembali, pakai sabuk pengaman, balik putar balik dan kembali ke dalam jalannya. Karena ini waktu-waktu yang mengharuskan kita memilih dengan tepat saudara. Kita nggak bisa main-main lagi, kita nggak bisa asal-asalan lagi. Kalau hari ini sedang, aduh saya udah salah jalan, putar balik, kembali kepada jalannya. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita memilih jalan yang tidak tepat. The right way, bukan the wrong way. Itu yang harus kita tempuh dalam hidup kita saudara. Pagi ini percayalah, apapun hadangan, apapun halangan di depan kita, tapi kalau kita sudah hidup di dalam jalannya Tuhan, percayalah kita bisa melewati semuanya. Amin. Itulah proses, itulah yang mendewasakan setiap kita saudara. Jangan kita selalu ngomong, aduh Tuhan katanya ikut jalan engkau tuh ada berkat, dituntun sama Roh Kudus, tapi buktinya masih ada aja masalah dalam hidup saya, dalam keluarga saya, ekonomi saya masih belum bisa bangkit, malah banyak sekali masalah yang datang. Tadi saya katakan jalan Tuhan tidak selamanya itu lempeng dan kosong, tetapi semua apa yang Tuhan izinkan itu yang akan membuat kita menjadi kuat dari sebelumnya saudara. Percaya dalam jalan Tuhan, tadi dikatakan Tuhan mengenal dan ada berkat yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita. Tapi kalau kita memilih jalan yang satu lagi, akan ada kegelapan yang kadang kita nggak bisa mengerti dan kita nggak bisa ngelihat jalan di hadapan kita. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Coba ditayangkan Mazmur 1 ayat yang ke-6 tadi. Ini kita akan mendalami akan ayat ini, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Itu benar-benar Tuhan itu berjanji yang mengatakan Tuhan itu mengenal jalannya orang benar. Ya, coba perhatikan ayat ini. Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau saudara dan saya mau dikenal jalannya sama Tuhan, harus jadi orang yang benar. Ya. Orang yang benar itu apa? Bagaimana? Ya tadi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kan dikatakan begitu. Hanya di dalam Tuhan. Tuhan itu jalan, jalannya orang yang benar. Ya. Jalannya orang benar itu bagaimana? Supaya dikenal sama Tuhan. Ya kita itu harus hidup sesuai dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, itu pasti jalannya benar. Karena dia jalan. Ya kan? Yesus itu jalan. Di dalam
jalan Tuhan itu ada kebenaran dan ada kehidupan. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, otomatis kita hidup di dalam kebenaran. Dan dikatakan jalan orang yang benar itu dikenal sama Tuhan. Ngerti ya? Jadi belajarlah kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan, supaya jalan-jalan kita itu dikenal sama Tuhan. Kalau dikenal sama Tuhan, itu pasti Tuhan akan menentukan semuanya dengan baik. Contoh kehidupan Daud. Sekalipun dia itu untuk mencapai suatu puncak destiny, kita lihat Daud itu di dalam mencapai puncak destiny itu tidak mulus, tetapi jalannya dikenal sama Tuhan. Kalau dikenal, otomatis Tuhan itu akan memberikan sesuatu perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Saudara, belajarlah berjalan sama Tuhan. Berarti saudara berjalan di dalam kebenaran, dan di dalam kebenaran jalanmu dikenal sama Tuhan. Ya. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat semua dan semuanya ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberikan yang terbaik buat kami hari ini. Untuk kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Dan hari ini biar menjadi dasar dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Sehingga Engkau mengenal akan jalan-jalan yang kami tempuh hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa pada saat ini Tuhan. Apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami berjalan bersama-Mu. Dan kami percaya jalan bersama-Mu, jalan di dalam orang benar, Engkau akan mengetahuinya dan mengenal Tuhan akan jalan-jalan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Pada masa-masa saat ini mulai kampanye mulai dijalankan. Kami hanya minta perlindungan yang daripada-Mu. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan yang berasal daripada-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Bapa, sungguh kami mau menyerahkan akan semua keaktifan, aktivitas-aktivitas yang diadakan saat ini. Biarlah Kau turunkan damai sejahtera-Mu buat kota kami, buat negara kami, buat daerah-daerah dimanapun juga Engkau yang memberikan kepada kami, negara kami, tetap ada kendali daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu akan keadaan dunia saat ini. Gejolak-gejolak yang ada. Perang Ukraina dengan Rusia belum selesai. Ini terjadi lagi peperangan antara Palestina dan Israel. Tuhan, kami tahu mau tidak mau dunia akan mengalami banyak goncangan. Kami hanya minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas dunia ini. Jikalau segala sesuatu itu belum waktunya, Engkau yang akan meredakan. Engkaulah yang akan membuat semua dengan minimal Tuhan.
Kami hanya dapat menyerahkan semua kejadian ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami dengar dari berita, buat kami tahu yang pasti akurat adalah yang daripada-Mu. Semua berita belum tentu hal itu benar, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau pegang kendali atas dunia ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kendalikan keadaan dunia ini. Jikalau belum waktunya segala sesuatu itu terjadi. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa sampai saat ini untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau pertetapkan hati Bapak Presiden kami, sehingga dapat menyelesaikan segala tugasnya sampai garis akhir dengan kuat Tuhan. Kami berdoa hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan daripada-Mu, Kau selubungkan atas Bapak Presiden kami, sehingga dapat menyelesaikan semua tugas dengan tuntas dan kuat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan wali kota di kota ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau pilihkan akan wali kota yang benar. Engkau pilihkan wali kota yang benar-benar cinta terhadap rakyat. Engkau pilihkan Tuhan yang terbaik buat kota ini. Biarlah rencana-Mu yang jadi atas kota ini. Kota ini adalah kota Sion Tuhan. Kota di mana berita-berita keselamatan akan keluar dari kota ini. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kota ini tetap ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau akan berikan seorang pemimpin yang pas di hati-Mu. Kami menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu dengan keadaan cuaca yang saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, kami terima daya tahan tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, jikalau menurut pendapat-Mu baik sudah waktunya, turunkan hujan Tuhan buat kota kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau berkati pekerjaan kami hari ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini sungguh memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai seluruh hidup kami. Biarlah menguasai mata kami, telinga kami Tuhan Yesus. Bibir, mulut kami dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Dan berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini Tuhan. Biarlah kaki kami, tangan kami yang kami pakai hari ini untuk bekerja, Engkau menyertai kami dalam seluruh pekerjaan kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami hari ini. Dan kami menerima hak kami. Berkat yang utuh, tidak kececer kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.